Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang masih dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah masih memudahkan kita untuk beribadah kepada Allah. Allah masih memudahkan kita untuk menambah ilmu pengetahuan kita tentang Islam, tentang Al-Quran dan tentang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya yang kita tuntut, ilmu yang bermanfaat, yang dapat menyelamatkan kita di dunia dari berbagai macam dosa dan maksiat, menyelamatkan kita di akhirat dari azab neraka. Salawat dan salam marilah kita tujukan kehadirat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya dan sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang telah mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Jemaah kaum muslimin, pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, bahwa menjaga iman, menjaga tauhid, menjaga akidah itu kewajiban pribadi kita, fardu ain. Setiap orang Islam, setiap kaum muslimin wajib menjaga imannya masing-masing dari segala yang merusaknya, dari segala yang mengotorinya. Iman ini wajib dijaga dari yang mengotorinya. Salah satu yang mengotorinya adalah perbuatan syirik, yaitu tentang mengenakan di badan ini jimat. Karena jimat-jimat ini jaminan masuk neraka. Sahabat yang mulia Uqbah bin Amir Al-Juhani menjelaskan dalam salah satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau berkata, anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akbala ilahi ruhtun fabaya'at tis'ah wa amsaka anil wahid wa amsaka an wahid faqalu ya Rasulullah baya'ta tis'ah wa tarakta hadha inna alaihi tamimah fa akhala yadahu faqata'aha fabaya'ahu faqala man alaqa tamimah faqad asroka. Bahwa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima kedatangan 10 orang dari negeri yang jauh datang kepada Rasulullah ingin masuk Islam. Dia mengatakan mereka ini, ya Rasulullah, kami dari negeri yang jauh datang ke hadapanmu ingin menukar keyakinan kami, ingin masuk Islam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sahadatkan, diulurkan Rasulullah tangannya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Masuk Islam 1, 2, 3, 4 sampai yang ke-9 Islam semua disahadatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai yang ke-10 Rasulullah tarik tangannya, tidak mau disalami oleh Rasulullah. Maka yang 9 ini berkata, ya Rasulullah, baya'ta tis'ah wa tarakta hadha. Kami datang 10 orang ingin masuk Islam, kami 9 sudah kamu Islamkan. Kenapa tangan yang satu ini tidak kau Islamkan ya Rasulullah? Maka Nabi katakan, inna alaihi tamimah. Pada badan orang ini ada tamimah. Tamimah itu bahasa kita adalah jimat. Jimat itu dalam kamus setiap apa saja, kalung batu atau apa saja yang digantungkan, yang diyakini dapat menolak bala dan bencana, mendatangkan tuah, itu disebut dengan
jimat. Jadi tidak boleh digantungkan. Maka Nabi mengambilnya dari tangannya, masuk ke tangannya ke dalam badannya, mungkin ada diikat di mana, di pinggang, biasanya di pinggang di mana. Pokoto'aha, dihancurkan, diremuk-remuk, diputuskan. Nabi mengatakan, man ala kotamimah pakot asroka. Barang siapa menggantungkan tamimah, menggantungkan jimat, dia termasuk perbuatan syirik. Jadi tidak boleh kita gantungkan sesuatu, kita yakini sesuatu yang kita gantungkan itu dapat menolak bala, menolak bencana, menolak jin, menolak setan, menolak tuyul, menolak pencuri, dan lain sebagainya. Itu tidak boleh. Tidak boleh digantungkan seperti itu. Dalam hadis yang lain juga diterangkan dalam kitab Fathul Majid. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang bisa diterima. An Imran bin Husain radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halqatun min sufrin faqala ma hadhihi qala minal wahinah faqala injiha fa innaha la taziduka illa wahnan fa innaka law mitta wa hiya alaika ma aflahta abadan. Imran bin Husain radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki yang di tangannya terdapat gelang kuningan. Biasalah orang pakai gelang, pakai batu cincin atau apa lain yang namanya ditaruhkan di kalungkan di tangan. Lihat gelang kuningan. Lalu beliau bertanya, apakah ini? Apa ini gelang kuningan ini, apa ini? Orang itu menjawab, penangkal sakit ya Rasulullah. Jadi kan biasa kalau kita itu di kampung-kampung ada penangkal sakit, anak-anak takut kena pelasik katanya, kena santet, kena macam-macam, digantungkan sesuatu benang hitam merah kayak bantal-bantal kecil itu ditaruh di leher, taruh di kaki, taruh di tangan, atau taruh gunting, atau orang meninggal juga ada yang digantungkan macam-macam, atau ditaruh di kepalanya gunting dan macam-macam. Al-Quran bahkan dengan berkeyakinan yang macam-macam. Itu termasuk jimat. Maka Nabi mengatakan, injiha. Apa kata Nabi? Buang, lepaskan itu. Lepaskan, injiha, buang, lepaskan. Karena dia hanya akan menambah kelemahan pada dirimu. Jadi kalau kita pakai itu kayaknya kita jadi lemah. Jadi orang yang lemah, menggantungkan sesuatu pada gelang tersebut, padahal gelang itu tidak dapat menolak mudarat dan memberikan manfaat. Maka Nabi katakan, injiha fa innaha la taziduka ila wahnan. Ini Nabi yang mengatakan. Karena gelang itu hanya akan menambah kelemahan pada dirimu. Jadi kalau kita gantungkan jimat-jimat, itu kita menjadi orang yang lemah. Nabi katakan, fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma'aflahta abadan. Ini yang paling bahaya. Sebab jika kamu mati, sedang gelang itu masih ada pada tubuhmu, kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Beruntung di akhirat. Gak akan beruntung kita selama-lamanya. Ini Nabi kita yang mengatakan. Bahasan panjang lebarnya nanti dapat dalam kitab Fathul Majid. Jadi dilarang kita menggantungkan jimat-jimat. Mau buat rumah ketika sudah pasang itu ditaruh kelapa, janur kelapa, kain merah putih, apa yang lainnya di kelapa yang tumbuh atau macam-macam, itu jimat, dilarang. Tidak boleh kita gantung-gantungkan tersebut. Taruh di sawah supaya sawahnya jadi subur, bambu kuning atau lain sebagainya, itu jimat. Atau gambar syekh ditaruh di rumah makan dengan keyakinannya kalau ada gambar syekh itu rumah makannya jadi laris, itu jimat. Atau ditaruh surat Al-Fatihah atau surat ayat kursi di rumah, enggak masuk tuyul, enggak masuk jin, itu jimat. Ayat Al-Quran bukan dijadikan untuk jimat. Jadi tidak boleh. Kita gantungkan ada keyakinan-keyakinan yang lain. Seperti itu maka kita harus bersihkan dari jimat-jimat. Karena jimat-jimat ini salah satu jaminan masuk
neraka. Oleh sebab itu kita bersihkan dengan mempelajari tauhid, belajar tauhid yang benar. Kenapa orang bisa menggantungkan jimat? Jawabnya tidak lain karena jahlu bil akidah sohehah, bodoh, jahil terhadap akidah yang benar. Bodoh ini disebabkan nggak mau belajar, bisa disebabkan nggak mau mengajarkan. Dia tahu akidah yang benar, tapi kalau diajarkan masyarakat akan marah, tidak suka masyarakat sama dia. Atau sedikit waktu digunakan untuk belajar akidah, habis waktunya untuk belajar dunia, ilmu-ilmu dunia, sehingga nggak tahu belajar agama yang benar, tidak tahu yang mananya syirik, yang mananya tauhid, tidak tahu jalan yang benar, tidak tahu jalan yang salah, tidak tahu sunnah, tidak tahu yang menyelisihi sunnah. Ini bahaya jemaah pendengar kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Maka kita bermohon kepada Allah dengan apa yang dimohonkan Nabi kita. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu kita ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang kutuntut itu ini ilmu yang berguna, yang dapat menyelamatkanku di dunia dari dosa dan maksiat, dan dapat menyelamatkanku di akhirat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Wa a'udzubika min ilmin la yanfa', dan jauhkanlah dari diriku ini ilmu-ilmu yang tidak ada manfaatnya, yang tidak bisa menyelamatkanku di dunia dan di akhirat. Demikian mungkin yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Kepada Allah kita mohon ampun dan mohon pertolongannya. Semoga yang sembuh-sembuh, yang sakit-sakit dimudahkan kesembuhannya, yang susah-susah diberikan kesenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang susah mencari rezeki dilapangkan rezekinya. Allah Subhanahu wa taala jaga diri kita dan keluarga kita dari gangguan jin dan gangguan manusia, dari kemalasan dan kebodohan kita tentang agama kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.